Bismillahirrohmanirrohim. Nah, harus ini ditutup Bu, Pak, ya. Setelah selesai, ini semprot pakai alkohol, rendam di air klorin tadi. Ya, paham ya ini ya? Jangan sampai nanti nggak ditutup. Yep. Nah, ini untuk jarum. Kalau jarum boxnya nanti dimasukkan di box kuning, ya. Jadi box kuning ini. Ya, masukkan di sini nanti ya. Nah, kalau jenengan sudah punya box kuning sama ini pakai. Bahkan unsur-unsur negatif, jin itu juga bisa akan masuk ke dalam mata kita. Dia harus ditutup ya, ngaco juga tentunya. Yang ketiga kita gunakan masker supaya udara-udara tidak menghirup langsung di mulut kita. Ya. Yang selanjutnya kita menggunakan celemek untuk menghindari minyak dan darah kena kepada tubuh kita. Terus menggunakan sarung tangan supaya nanti tidak ada bercak-bercak darah di tangan kita. Ini biasanya selalu kita remehkan, ya. Itu hati-hati. Ya, jadi apalagi nanti kita di masjid, Pak, Bu, ini harus dilakukan untuk menambah ini kepercayaan pada pasien kita. Dan harus dilakukan untuk menjaga diri kita. Ya, jangan sampai kita melakukan ini. Ini ditahan, baru tarik, ya. 1, 2 tarik, ya. 1, 2 tarik. Jangan 4 ya Bu ya, 4 kain-kain ngomongin. Ini coba kita ya, 1, 2, 3, 4. Loh, aneh ya. Nanti tak gitu sana bagus. Ya. Jadi cukup maksimal 2. 1, 2, ini ditahan. Tahan, tarik. Ya, namanya bekam tarik. Ya. Ini ya. Fungsinya memberikan efek kejut kepada saraf-saraf sehingga saraf-sarafnya memungkinkan imunitasnya untuk bangkit. Stimulasi lah, pinter ya. Inilah seperti ini ya. Ya. Kalau yang tempat genjur jangan dipaksa ya, sakit sekali. Kalau sakit sekali nanti pasiennya nggak datang lagi. Kelarang pasiennya. Ya. Boleh diabetes, kan nggak dilukai. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bekam tarik? Cukup ya? Itu bekam tarik. Bisa dijidat boleh Bu, ya. Jidat sini boleh. Nah. Ya, biasanya ngeluh-ngeluh jatuh cinta atau jatuh tempo kan ngeluh. Ya. Kan kalau pusing hanya 2, jatuh cinta sama jatuh tempo. Wah, bayar cicilan pasien gulung akeh. Ya, gimana?
bekam kering, bekam meluncur boleh. Asal kulitnya tidak lembek ya. Ini kan kulitnya Pak Agus bagus ya. Jadi podo kulit kurotok badak titik ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau kulitnya delenjur-delenjur, jangan seperti tadi nanti sobek. Ini kulitnya nanti masih bagus. Terutama orang-orang yang sudah sepuh, itu kan kulitnya sudah delenjur ya. Sudah itu jangan ditarik. Gitu ya. Monggo berarti ya. Sudah cukup? Ya. Nah, sekarang kita lakukan praktek untuk bekam meluncur. Ya. Kalau bekam meluncur, Bapak, Ibu, harus minyaknya agak banyakkan sedikit ya. Boleh minyak zaitun, boleh minyak butgut, boleh minyak batu sauda, tidak boleh minyak goreng. Ya. Kalau minyak goreng lebih panas goreng ya. Minyak goreng juga mahal. Jadi utuh-utuh. Beliau ini tangan kirinya bermasalah, sudah beberapa kali di fisioterapi. Banyak koes itu, Pak. Banyak koes. Ini nanti kan sudah nanti dibagi. Ya nanti dibagi di grup. Iya, seakan masih. Seakan dia kan panitia. Karena beliau badannya lebar, kita pakai kop yang agak besar boleh, ya. Nah ini sama kayak tadi, 1, 2, tapi ringan tarian, jangan terlalu kencang, baru kita bisa geser. Kerokan, udah kerokan loh. Ini kerokan, Ya. cuman rame-rame bolotnya atau titik. Karena tangan kirinya kita hajar di wilayah sini. Kalau lepas bagaimana? Tarik lagi. Ya. Ini sudah merasakan, gitu ya. Tapi insya Allah enteng. Pokoknya tak servis bagus. Selalu itu amplopnya Pak ya. Oh cocok itu dilapor ke Pak D. Tapi ini benar-benar nggak ngomong. Nah kalau ini kecil, kita pakai agak kecilan ya. Ini bisa geser terus Bu, selama nggak lepas bisa digeser-geser ya. Arahnya bebas ya. Arahnya bebas, nggak ada masalah ya. Nah, nanti yang pasangan sama Pak Agus ingat-ingat jangan dibekam basah di punggungnya ya, kakinya Pak Agus nanti bisa ya. Karena ini kita sudah acak-acak, otomatis darahnya tidak darah statis, sudah bergerak darahnya. Ustaz, itu gerakannya harus gini apa scarfnya? Seenaknya, kalau ini kan nggak ada aturan bakunya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak menerima kasus saraf kejepit, kalau belum bisa menguasai terapi listrik, bisa dengan bekam meluncur. Yang saya perhatikan, saya nggak ke bawah Bu ya, tapi nanti jenengan sama bapak-bapak melakukan ke bawah sampai di belahan siripnya, ya. Sorry, vulgar saja ya supaya mancep ya. Cuman ini prakteknya nggak vulgar ya, bahaya nanti ya. Ini seolah-olah di belahannya, ya. Terus ini. Nah, di sini tarik 1, 2. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Ya. Pelan-pelan, ini biasanya orangnya teriak-teriak Bu. Karena ada lumbar yang kecepit ke dalam. Nah, ini harus pelan-pelan di sini. Tulang Ya. ekor kan Ustaz? Ya, persis jalan tulang ekor. Sampai di tulang ekornya. Saya sampai di belahan siripnya tadi harus, tapi pelan-pelan ya. Jangan kenceng-kenceng, karena pasti teriak-teriak. Tetapi kalau ibu bapak nanti sudah bisa melakukan terapi listrik, itu bisa diraba, habis itu pakai
pakai jempol pakai genggaman, ini sudah kayak ada pisau masuk, cek, gitu. Itu keluar. Nah kemarin keberhasilan kita sampai diundang di Saudi gara-gara itu. Dia secara berjepit nggak bisa berdiri burungnya. Begitu kena jedet, waduh terus enak. Ini langsung berdiri, Mbak. Saya juga berdiri sih. Maksudnya dia bisa kembali normal lagi. Cukup? Pak Agus, terima kasih. Cara melepas kopnya itu Pak. Dimiringkan aja lebih. Cara melepas kopnya tadi apa, ada yang Ditarik aja, Pak. Pentile itu. Ya, ada pentilnya ini. Oh, bahasa Indonesia pentil. Unting. 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 Pak Ida ini, oh. Baik, korban kedua. Baik. Ini kita sudah lakukan pembicaraan dengan Pak Budi. Pak Budi kena flu sedikit, ya. Jadi detaknya juga bagus, normal. Kita akan lakukan di titik 3211. Cuma nanti yang saya lukai cuma 3, yang 4 bekam kering. Kering. Oke. Nah, kita harus siapkan dulu APD kita, ya. Nah, jarum sebelum dibuka tas, kalau mau nge-share di luar grup kita harus disampaikan narasumber, mentor sudah meminta izin untuk menurunkan masker dan mengangkat kacamata karena sambil menerangkan. Kok goblok-goblok mas sampean lu. Ya, karena di Bogor seperti itu. Mentormu goblok itu dituruti wae. Lu rada tersungging aku ya. Aku tuh enggak ngerti sih kalau ngerti kan ya enggak apa-apa kawan ya. Jadi bukan sekali. Baik. Kita sudah siapkan dari mana sarung tangan? Sarung tangan. Oh di sana. Saya agak miring ke sini. Kalau saya begini sampai ngobring pantat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatus surah Al-Fatihah. Kalau yang tidak rencana ditusuk, kita boleh pijet agak kencang. Ya. Kalau tusukan adalah sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Al-Fatihah. Wal khususol Pak Budi, ya Allah pada hari ini Pak Budi melakukan sunnah hijamah. Untuk itu angkat tas segala macam penyakitnya, baik penyakit zahir maupun batinnya. Al-Fatihah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ardh man la yashfa'u illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi ma syaa. Wa syi'a kursi samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sudah kursi ya, kita bisa lakukan pembekaman. Nah, sebelum itu Bapak, Ibu beritahu pasiennya Pak Solawat kalau pasiennya muslim, tapi kalau pasiennya yang non muslim yang tadi nggak usah difatihai ya, langsung kita bacanya tadi jangan kenceng-kenceng ya, cukup kita dan pasien aja yang tahu. Kenapa? Itu doanya. Terus kenapa pasiennya itu senang didoain? Kalau dia senang didoain, dia amin-amin. Tadi ini rencana ini 100 ya bener itu. Apa meneh Setia Novanto jadi 1 juta, nanti 2 juta. Setia Novanto itu tak gelar dan Pak Setia Novanto berkah tambahin 2 juta. Kemarin ngono Mbak Lutfi, Pak yang dari Pak Nov bagikan aja ke orang-orang.
saya kepengaruh, belum sudah Pak Tumling tukang becak. Di karung temenan. Eman itu ya itulah. Baik, kita lakukan di titik kahil atau koma 2, 72 macam penyakit. Ya. Tarikannya antara 3 sampai 5. Kalau Pak Budi ini bisa sampai 5. Kandel. Ya, karena kulitnya kandel, kulit badak juga saya. Usahakan lakukan kanan dulu. Satu. Wajib cek. Bapak Ibu, ini sudah kita lakukan titik bekam 3211. Standarnya LKP kita 3211 itu seperti ini, ya. Ini stopnya kurang besar, tapi nanti yang kita lukain di gajah, ya. 1, 2, 3, ya. Kenapa kok cuma 3? Tak bayar ya. Ya, untuk mempersingkat contohnya saja, ya. Baik, nah, setelah ini kita siapkan alat pendamnya. Yang saya mau Mas Hamid dikasih air. Iya, harus dilukai semua kalau bukan basah, ya. Dengan nanti latihannya 3 titik aja, mau di sini boleh, atau sini boleh, atau kaki boleh. Untuk melatih hari ini nanti didampingi oleh pendamping jenengan. Nah, Pak, Bu, setelah posisi begini, Ibu, Bapak jangan diem tuh, jangan main HP sendiri. Rugi. Lakukan dakwah. Orang pasien itu paling nurut kalau kita dakwain. Sampai kalau nyumbulung sumur pasti mau. Ya, karena Pak yakin dengan kita sudah. Ya. Berapa lama Pak? Kurang lebih 3 sampai 5 menit. Ya. Ini fungsinya anestesi. Anestesi itu bius lokal. Nah, kalau sudah seperti ini, anestesi seperti ini, itu Bapak Ibu tolong lakukan dakwah. Aku gak iso dakwah, gak iso ngomong. Gini aja caranya, ya. Pak, Bu, ini Bapak saya kasih 7 titik, ya. Karena Bapak masih awal belum pernah memegang terutama, ya. Pak, saya terangkan ya. Ini katanya Rasulullah loh, Pak. Katanya Rasulullah. Titik ini, ya. Ini titik koma 2 atau kahil. Kata Rasulullah itu ini ngobati 72 macam penyakit. Nah, ini yang kanan kiri ini Pak, ini untuk kolesterol jenengan. Nah, yang ini belikat kanan, ini untuk paru-paru asma bronkitis. Nah, yang belikat kiri untuk jantung dan empedu. Nah, ini titik untuk ginjal, pankreas sama diabetesnya jenengan. Ini untuk titik kejantanan sama logistik manusia. Kalau perempuan ya kewanitaan dan logistik manusia. Jadi kita ini pembekam enak Pak. Titiknya loh Rasulullah yang sudah nentukan. Saya tinggal eksekusi. Ini kan hari Selasa nih. Loh ya Pak, alhamdulillah Pak. Ini hari Selasa. Ini sunnah bekal juga loh Pak. Kata Rasulullah Pak. Jadi harus disampaikan ini bahwa ini Rasulullah. Jadi kita ini tinggal eksekutor saja. Apalagi nanti kalau di tanggal 17, 19, 21. Misalkan kita bekam di tanggal 10 hari Selasa depan ya. Pak, ini sangat luar biasa. Bapak bekam pertama kali di tanggal sunnah, hari sunnah lagi. Ini yang nomor 1 ini Pak waktunya. Kalau ini nomor 3 jangan diomongkan gitu ya. Untuk kasih doa sosok Arab. Wah, itu perangan sampean. Ya, seperti itu. Jadi jangan diem. Lakukan dakwah itu. Minimal kalau sampai nggak bisa ngomongin tadi, Pak, sholawat ya Pak ya, supaya dapat kita sama-sama dapat keberkahan dari syafaat yang Nabi. Itu aja minimal seperti itu. Jadi jangan diem, oh pemenang rasan-rasan ya Bu ya. Ibu ini loh Bu, bekam nih kini, wah kayak titik, lo kayak merah 20.000. Oh wes, terus sih gue dipancing dulu terus ya Bu ya. Jin yang lebih mana, pembekamnya kelebon jin ya. Baik, kita sudah
melakukan kurang lebih 5 menit, kita lakukan penusukan. Tangan kita yang melakukan, kalau yang kidal, yang kanan tekan. Ada yang kidal? Nggak ada yang kidal ya? Nah, kalau kita yang nggak kidal, ini kita lepas, tarik, ya. Jangan langsung dicabut, pelan-pelan. Nah, udah lepas. Kalau mau ditaruh di sini, posisinya seperti ini, ya. Tidak boleh begini, ya. Kalau nggak punya kaca apa, stainless, taruh di sini boleh, atau di sini boleh. Ini jauh. Nah, ini tangan kiri ngeremes, ya. Tekan seperti ini supaya sakitnya dipindah 2. Baru ditusuk, tawa berlawanan ala jarum jam. Beda kalau gini lebih sakit, Pak. Lebih sakit. Oh, enggak lah. Tapi kalau udah ditekan gini, nggak akan sakit. Ya, karena apa? Dibagi sakitnya. Kalau belum bisa cepat, pelan-pelan aja, Bu ya. Nah, ini. Kan sakit pasiennya, ya kan sakit dia, bukan saya gitu. Nah, tapi kalau udah cepat ya, cepat. Ya. Jangan lupa penerapan pen di sini, atau kalau mau disimpan di Kantongan. kantong sini. Okay. Udah. Kalau kulitnya tidak ada bulunya, nggak pakai minyak zaitun nggak apa-apa. Karena di Arab itu banyak orang Arab berbulu, biasanya sebelum dikop dikasih minyak zaitun. Kalau nggak pakai minyak zaitun, kopnya pasti lepas. Okay. Usahakan kanan dulu. Nah, ya. Ini tekan, ya. Jadi tangan kiri kita jangan diem, tekan, set, ya, putar. Mau kecil besar boleh, besar kecil boleh. Kayak obat nyamuk, ya. Jangan dijojo gini ya. Kecuali kalau suaminya atau istrinya bukan suami, ya apa? Berapa ya? Seberapa ya joinnya? Kan itu sudah ada ukuran. Bukan lubangnya berapa? Ya, fleksibel. Ya, ini juga tekan Bu ya. Tekan seperti ini. Rata-rata idealnya berapa kali putaran, Pak? Rata aja Pak, pokoknya menyeluruh. Karena kalau kita ngomong berapa kali putaran, ini kalau besar. Kalau yang kecil kan lebih kecil lagi kan. Jadi tergantung lingkarannya. Pak, Bu, pada prosesi seperti ini jangan ditinggal yang lain. Apalagi sampai bukan 2 orang. Ini tidak kita rekomendir. 1 pasien, 1 terapis. Tangan kita geser supaya kita tahu hawanya pasien. Ya, kulit ini kita tempelkan kepada kulitnya pasien kita atau klien kita. Kalau dia mulai anyep, dingin-dingin, jangan diteruskan Pak. Pasti pingsan. Ya, ini hangat kulitnya, sehangat kasihnya. Ya, jadi kalau hangat gini, teruskan. Ya, kalau sudah kelihatan anyep, ditanya, pusing nggak Pak? Oh enggak, apa. Tapi kalau sudah mulai keringet dingin, nggak usah ditanya, langsung dilepas koknya. Ya, karena pasti pingsan itu. Resikonya bekam cuma 1, pingsan. Makan nggak enak kan? Oh coba bekam nih Mas Agung pingsan terus ya, nggak enak Mas Agung ya. Antenanya, antenanya. Nah, kita siapkan tisunya atau kasanya. Ini harus pinter-pinter berhemat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau waktu latihan nggak apa-apa, kan di sini semua disiapkan laksis. Kalau nanti Mbak klinik sendiri, apalagi masih jangan, jenengan harus pinter-pinter menghemat ini. Nanti operasionalnya kan di sini habisnya kita ya. Nah, tarik itu boleh. Kita siapkan dulu. Ada yang ditanya sambil jalan? Tadi
anamnesa awal sebelum pelaksanaan apa itu bekam itu tadi apa aja yang digali Pak? 3 sampai 5 menit. Nggak, maksudnya materi apa yang mungkin penyakitnya apa gimana? Oh ya, kan dia sudah cerita Ya. gak pusing masuk gitu. Nah sekarang kalau sudah tahu seperti ini, Pak Budi ini kita darahnya memang nggak terlalu banyak. Ini sudah ada asam kolesterolnya. Apalagi darahnya ini kental. Nah, kita sampaikan Pak, ini kolesterolnya dengan hati-hati. Tapi insya Allah dengan berbekam, apalagi nanti sampean minum bawang putih, ya loh, makan bawang putih tunggal, sama minum habatus sauda, insya Allah lebih baik. Jangan berhenti penyakitnya saja ya Bapak Ibu sekalian. Oh sampean ini kena diabetes, jangan berhenti, langsung kasih solusinya. Insya Allah dengan bekam nanti ikan berkurang, sehingga dia plong. Kalau sampean hentikan, sampean kena diabetes, ini macet di dalam otaknya. Itu menjadikan dia semakin sakit. Ya, kebanyakan nyun sewu. Perkataan dokter sepuh, dokter yang lama loh ya, itu berhenti di situ. Sampai diabetes harus minum obat seumur hidup. Mati sudah. Obatnya keri Pak, rasanya mati sudah. Ya, kita jangan ya. Kita obati itu jasmani dan rohaninya. Kalau kita sudah nggak bisa ngobati jasmaninya, kita obati rohaninya. Nah, kalau orang misal nazak masuk ada di bekam ya. Ya rohaninya kita bimbing. Ingat supaya ingat sama Allah terus. Ya, Posisi komnya bisa bawah dikit nggak? Apa harus seperti itu? boleh naik bawah sedikit, tergantung struktur tubuhnya pasiennya masing-masing. Karena tubuh pasien kadang-kadang berbeda. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang ada tulangnya, ada yang nggak ada tulangnya. Kalau nggak ada tulangnya enak nempel. Kalau garek tulang tuh ojo. Baik, Bapak, Ibu, kita perhatikan sudah kurang lebih 3 sampai 5 menit kita lepas, ya. Darah akan turun atau dari tinggi ke bawah. Otomatis kita jagain di sini Pak, ya. Nah, cara melepaskan. Nah, ini dilepas, biarkan dulu, ya. Habis itu diangkat. Nah, dimasukkan di kop. Seperti ini. Kalau banyak bisa ditunjukkan ke pasiennya. Ini sedikit sekali, ya, termasuk sedikit. Tebal. Kental sekali. Bapak, Ibu, kalau sampai darah ini kena ke bajunya pasien atau nyun sewu, biasanya yang turun kena celana dalam pasien harus sampaikan ya. Karena ini membatalkan sholatnya. Karena bajunya kena darah. Kalau ini nggak kena darah, khawatir kalau kena darah, jenengan wajib menyampaikan, Pak mohon maaf, darahnya kena bajunya. Nanti waktu sholat harus ganti. Tapi kalau di tempat jenengan, sampai siapkan sarung atau apa kalau laki, kalau perempuan ya benarnya, ya. Jangan sampai darahnya bersentuhan dengan bajunya terus kita diam saja. Ya, sampai bersih. Kalau yang sekarang, PBI yang sekarang, yang Dr. Saiful Akbar tadi sudah selesai, cukup sekali selesai. Ini yang edisi lama, mazhab lama, Ustaz Fatahela. Ustaz Fatahela juga di PBI ya. Tapi saya dulu belajarnya sampai bersih. Ya. Kopnya pakai yang tadi Pak? Iya, kopnya pakai. Bersihkan aja berarti Pak Teman. Ya. Ya. Ya, lihat perhatikan. Nah, seperti ini. Kalau orang kolesterol tinggi, darahnya nggak akan bercecer-cecer. Kalau yang nggak kolesterol, darahnya banyak, harus hati-hati. Tisunya agak banyakan sedikit, nggak apa-apa. Nah, kita melihat yang kedua Bapak Ibu sekalian. Setelah dilihat yang kedua, titik akhirnya masih mengeluarkan darah. Ya, nanti kita lepas, kita tarik lagi. Titik yang kolesterolnya sudah tidak keluar. Jadi berhentinya tidak mesti bareng ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini masih ada ya terusin, ini masih ada terusin. Kalau udah habis ya selesai. Atau keluar bintik-bintik putih.
Bening. Kalau itu bintik-bintik putih kayak air nanti sampai terus kan nanti melepuh seperti pertanyaannya tadi. Kayak kena minyak Goreng. minyak goreng. Ya. Baik, ini ya masih keluar. Ya. Jadi kalau ini kita lepas, oh, masih keluar darahnya. Kita tarik lagi sampai nggak keluar lagi. Nah, yang ini sudah tidak keluar. Berarti selesai. Nah, atau sudah keluar putih-putih, ya, gelap. Selesai. Perilaku kita terhadap kop yang sudah tidak dipakai lagi, semprot pakai alkohol, langsung semprot. ya. alkohol itu yang semprotan minta alkohol kecil-kecil. Nggak kelemat tuh. Diputer, masih nutup kali. Nah, semprot pakai alkohol, ya. Bersihkan Bu ya. Setelah disemprot dibersihkan. Mas kali tutupnya belum dibuka, masih muter. Bapak Ibu, setelah dibersihkan sudah tanpa darah, kita rendam di baik clean. Harus masuk, harus kerendam ya, Begitu juga di yang kiri juga sudah habis. Ya, sudah nggak ada kan? Sudah semprot. Semprotan itu kan juga Ya, kita rendam, masuk. lama nggak digawe kan. Jadi harus tenggelam koknya. Iya, udah naik. Nah, ini sudah habis. Terus ada bintik-bintik putih. Jadi selesai. Jadi ini selesai. Banyak dan sedikitnya darah yang keluar itu menunjukkan Justru kalau banyak itu lebih bagus, Pak. Kalau sedikit itu termasuk ada pengentalan darah. Pengentalan darah bisa berarti kolesterol atau diabetes tinggi. Kenapa? Penyedokan apa penusukan? Penusukan rata, lingkaran tadi ya. Sekali aja. Maksudnya sekali apa 2 kali setelah Kalau nggak keluar sama sekali seperti pertanyaan yang tadi, cukup 2 kali. Karena kalau sudah diabetes tinggi dia walaupun disuruh 3 kali pun keluarnya tetap sedikit. Kalau tetap banyak masih terus dipakai. Kalau tetap banyak jangan cuma sekali saja. Iya sekali saja kalau sudah keluar banyak. Cuma darahnya aja kalau sudah. Baik, ini sudah ya Pak Bu. Jangan lupa kita kasih minyak zaitun, ya. Ini minyak zaitun. yang pertama minyak apa? Nggak pakai, kecuali kalau dia berbulu, ya. Pasien dari orang Saudi kan banyak bulunya, kasih minyak zaitun supaya lengket. Karena kalau nggak lengket, kalau kena bulu atau kena bulu rambut pasti lepas. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ini bekam kering kita bisa lepas langsung. Kalau bekam kering cukup disemprot alkohol juga tidak ada masalah ya. Ini kan tidak kena darah, ya. Bersihkan nanti dengan alkohol saja. Kalau bekam kering tidak ada masalah. Baik, setelah ini Bapak Ibu sekalian, kasih customer service supaya dia ingat terus kepada kita apa? Dipijet tidak di bagian yang kita lukai tadi. Boleh di tangan gini, ya toh? Ya, mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Jadi orang itu ingat akhirnya. Kalau akhirnya enak dia pasti kembali. Dia nggak ingat waktu ditusuk tadi, tapi enak waktu dipijet gini. Boleh kepalanya dipijet gini. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Ini nanti Bapak minum bawang putih apa? Nasihat-nasihat baik, nasihat-nasihat hadis, insya Allah seperti itu. Karena orang itu paling ingat itu di akhirnya. Contoh, saya kenal baik sama Pak Wasis ini sudah lama, 2 tahunan. Suatu hari saya pulang ke Surabaya pinjam uang Pak Sis, Pak, pinjam uangnya 100.000 buat naik bis. Dipinjemin, saya lupa nggak kembaliin. Pak Sis ini sudah negatif tinggi kepada saya. Tapi ke sana saya nggak kembaliin. Itu yang diingat terus. Yang traktiran itu udah lupa. Karena akhirnya,
Makanya akhirnya jangan jelek, akhirnya harus baik sehingga yang diingat pijitannya enak. Nah, pijitannya enak. Dan kalau perlu disuguhi madu manis atau teh manis supaya nanti dia enak-enak loh, teh ini kalau enak, itu masalah ditusuk gitu ya. Alhamdulillah, sabar. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, perilaku kita terhadap diri kita cek. Ya, apron kita atau celemek kita, celemek kita tidak kena darah. Kalau nanti kena darah, wajib disemprot dulu, ya, baru dilap, ya. Jangan lupa kita cek pennya. Kalau sudah kena darah, semprot dulu, ya. Dilot, bikinkan cairan klorin sendiri, ambil air itu sendiri, direndam sendiri nanti, ya. Gak boleh campur itu. Yang kecil lah, kecebuk kecil. Nah, ini jarumnya dibuang, ya. Kita pakai yang lainnya. Nah, sarung tangan kita lepas kalau kita nggak nyuci kok, ya. Kita lepas, kita buang, ya. Dipakai. Ini juga kita semprot, kita lepas, kita gantungkan, ya, di tempat yang berbeda. Jadi kalau bisa satu pemegang punya 3-4, jadi khawatir kena bercak darah langsung ganti. Alhamdulillah, ada yang ditanyakan pas azan? Bekam itu ya. Ya. Yang tidak kena bekam itu apa boleh dibekam luncur? Yang tidak kena bekam boleh dibekam luncur, setelah itu boleh, ya, untuk servis, ya. Tapi mendingan dipijit ringan, agak jauh dari yang di Sallallahu alaihi wasallam.